adalah negara-negara kecil. Nah, ini duailat, ya. Negara-negara Islam kecil yang banyak, fisyarki, baik di arah timur, dari Timur Tengah, wal gorbi, maupun daerah barat dari Timur Tengah. Tahkumu tarotan bismihi, ada kalanya duailah ini, negara-negara kecil ini, memerintah atas nama Khilafah Abbasiyah, ya. Jadi masih mengatasnamakan diri sebagai kelanjutan, ya, atau nyambung dengan dinasti Abbasiyah, tetapi tarotan tatajahaluhu, ada kalanya negara-negara kecil ini yang tersebar di timur dan barat ini pura-pura tidak tahu, artinya pura-pura tidak kenal dengan Abbasiyah. Jadi semi otonom, ya, itu. Jadi merasa sebagai negara tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan dinasti Abbasiyah, gitu. Tata jahal, ya, bersikap pura-pura tidak tahu, maksudnya tidak mengakui sebagai bawahan atau anak cabang dari dinasti Abbasiyah. Atau tu'adihi, bahkan memusuhinya, melawan, gitu ya, atau melawan, memberontak terhadap dinasti Abbasiyah. Jadi ini sudah mulai ada centang perenang kekuasaan Abbasiyah ini, muncul negara-negara kecil yang kadang-kadang masih mengakui sebagai bagian dari Abbasiyah, kadang merasa otonom, bahkan kadang melawan. Wal nadhkur annahu qamat fi gharbil alamil islami khilafatun umayyatun qawiyatun. Wal nadhkur, hendaklah kita ingat, kita catat bahwa di bagian barat dunia Islam, ya, yaitu di daerah Spanyol, gitu, di Eropa Selatan, ya, itu qomat, berdiri, khilafatun umayyatun, kekhalifahan Umayyah, Bani Umayyah, ya. Jadi ketika Bani Abbas ini mengambil alih kepemimpinan Islam di Baghdad, ya, pada abad 8 itu, nah itu ternyata tidak semua wilayah dikuasai oleh Abbasiyah, ya. Ada pentolan Bani Umayyah, ya, itu yang lari ke barat, ya, lalu mendirikan khilafah Umayyah Qawiyah, mendirikan kekhalifahan Umayyah yang kuat. Lam tu'taraf bil Abbasiyin, yang tidak diakui oleh dinasti Abbasiyah. Jadi di Spanyol sana berdiri daulah khilafah Umayyah yang kuat, ya, tetapi tidak diakui oleh Abbasiyah. Ya, dapat dimengerti karena ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil itu yang memang lari, ya, dari kejaran Abbasiyah, jadi melarikan diri ke barat, ya, waktu Abbasiyah mengambil alih kekuasaan. Wa masyat wahdaha, dan berjalan sendiri, ya, dinasti Umayyah yang sisa ini, yang kemudian berkembang kuat di Eropa Selatan, itu berkembang, berjalan dengan sendirinya. Jadi terlepas dari pusat kekuasaan Islam di dinasti Abbasiyah di Baghdad. Takhdumul Islam bi uslubin lam yakhtalif fi mabadihi wala nihayatihi an uslubil Abbasiyin. Dia berbakti atau mengabdi untuk kepentingan dakwah Islam dengan gaya dakwah, dengan pola dakwah, dengan paradigma dakwah yang tidak berbeda dengan dasar-dasar dan tujuan-tujuan
dakwah yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah itu sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya langkah-langkah dakwahnya, gerakan-gerakan dakwahnya sama dengan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, ya. Tetapi tidak diakui sebagai bagian dari pemerintahan Abbasiyah, ya. Karena memang itu adalah sisa dari Bani Umayyah, ya. Wal hadis an daulatil Islam fil Andalus, dan pembicaraan mengenai kekuasaan Islam di Andalusia, ya apa, lahu dzuyulun tiwa, ada buntut yang panjang, jadi banyak cabang-cabangnya, banyak ekornya. Jadi itu bukan cerita pendek, tapi cerita yang panjang, ya. Wadhu sujunin qabidatin kasibatin, ya. Dan itu jalan panjang cerita dinasti kekuasaan Islam di Spanyol itu, banyak jalannya. Sujun itu jalan yang di daerah bawah, lembah-lembah, ya. Kasibah itu daerah-daerah yang di padang pasir, yang bukit-bukit, gitu ya. Jadi artinya berliku, sejarahnya itu panjang, tidak pendek juga. Nah, itu di Andalusia ini. Nah, Laqad bada'al Amirul Gharib. Nah, yang memulai dinasti Umayyah di barat dunia Islam itu adalah Al-Amir Al-Gharib, ya. Pemimpin yang asing, itu maksudnya yang mengalami pengasingan dari Timur Tengah, dia lari ke barat karena di Timur Tengah pusat kekuasaan diambil alih oleh Abbasiyah, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Abdurrahman Ad-Dakhil ini usianya itu relatif muda, ya. Meninggal sekitar 57 tahunan lah. Di atas saya sedikit, ya. Nah itu begitu Abbasiyah mengambil alih kekuasaan, dia lari ke barat. Digambarkan di sini Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah rajulu daulatin, dia adalah tokoh kekuasaan Bani Umayyah juga, maufurud dahai wal madha, yang memiliki kecerdikan dan kekerasan kemauan. Jadi memiliki kemauan kuat, ya. Kemauannya kuat, dia cerdas, cerdik, ya. Mungkin kalau positifnya cerdik, tapi mungkin negatifnya itu licik, gitu. Sehingga dia licin, tidak bisa ditangkap oleh penguasa Abbasiyah, sehingga dia lolos lari ke barat, ya. Wazallal muslimuna gurbal bahril wasiq al-soron. Kemudian umat Islam di bagian barat laut tengah itu kemudian menjadi gelombang-gelombang, mengalami kemajuan-kemajuan di sana. Wahum yarfa'una liwal Islam, mereka mengangkat panji Islam. Wazahat hunalika hadaratu, kemudian bersinar terang kemajuan di sana, peradaban di Spanyol itu sebagaimana kita tahu dari sejarah. Wa dha'a manaruha hatta bahroshima, dan menaranya atau mercusuarnya atau sinarnya itu sampai menyinari ke laut utara, ya, dari selatan Eropa, itu Spanyol itu. Nah itu jasanya seorang Abdurrahman Ad-Dakhil yang sebetulnya diburu oleh Abbasiyah karena dia bagian dari dinasti sebelumnya, dinasti Umayyah. Dan apa yang dilakukan dia di sana itu persis seperti apa yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah di pusat kekuasaan Islam, ya, yaitu melakukan kerja-kerja dakwah yang luar biasa, dan peninggalan-peninggalannya kita tahu luar biasa di sana. Walakin, tetapi allazina kanu lillahi khalaif sar'ana ma tahawalu ila mulukin tawaif, ya. Akan tetapi para penguasa Islam yang mengalami perilaku yang bertentangan, berseberangan
dengan Allah, artinya dia mungkin terjebak pada kemewahan, terjebak pada sampai lupa kepada Allah gitu. Sar'ana ma tahawwalu ila mulukin tawaif. Dengan cepat itu menjadi kerajaan-kerajaan kecil, ya, muluk tawaif. Jadi kerajaan yang ya terkotak-kotak, yang kecil-kecil gitu ya. Ya bahasuna anil lazzat, mereka mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Wa yataharrakuna bil asabiyat, mereka bergerak dengan bingkai primordialisme, ya. Ada fanatisme apa itu ya. Jadi yang itu menjadi api konflik-konflik itu ya. Wa yatanafasuna fil mabani waz zakhari. Mereka saling berlomba di dalam membangun gedung-gedung dan kemewahan-kemewahan itu. Wantaha min hayatihim zikrul qiyamil ula. Kemudian habislah, sirnalah dari tengah-tengah kehidupan mereka, dari pemikiran mereka, apa itu al-qiyam al-ula, nilai-nilai yang luhur, ya. Wa zikrul ajdad al-kibar, ya, lupa pada tokoh-tokoh leluhurnya, ya. Wal aslaf ad-du'at ar-ru'at, dan lupa kepada generasi salaf yang merupakan tokoh-tokoh dakwah dan para penggembala ini, maksudnya ya tokoh-tokoh masyarakat yang menyebarkan Islam secara sesungguhnya dengan komitmen yang tinggi dan tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan. Itu ar-ru'at, itu yang memelihara secara disiplin tentang kebenaran itu. Fanfajarat ahwa'uhum barokin, ya. Kemudian hawa nafsu mereka itu berpijar gitu ya, menyemburat gitu ya. Tetapi itu digambarkan di sini barokin, ya. Barokin itu sebagai barokin itu jamak dari burkan atau birkan, itu vulkano, ya, gunung api. Jadi bagaikan gunung api yang mengalami letusan di sana sini, ya. Qadot alaihim, yang menghukumi mereka, yang merusak mereka atau yang membinasakan mereka. Qabla ayyaqdiya alaihim zahful katolik al-mutarabbisin. Bahkan mereka sudah mengalami kehancuran sebelum dihukum oleh serangan Katolik dari Roma al-mutarabbisin, yang sedang menunggu-nunggu kesempatan itu, yang kemarin sudah kita bahas itu. Jadi para komunitas-komunitas dari Romawi yang dulu merasa tersingkir, ya, oleh ekspansi Islam ke daerah barat, itu kan disebut waktu itu sebagai kelompok mutarabbis, kelompok yang menunggu-nunggu kesempatan, mengintai-intai kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap umat Islam. Nah, itu belum juga mereka itu melakukan serangan, umat Islam sudah hancur sendiri, ya, bagaikan gunung api yang meletus sendiri, ya, tanpa ada yang mengebomnya, gitu, tanpa ada yang menyerangnya, itu sudah hancur sendiri. Nah, ini memang ini tesis Syekh Ghazali ini dari buku ke buku itu selalu begitu konsisten, ya, bahwa umat Islam itu sebetulnya di perang salib itu yang terakhir itu, dan sebelum-sebelumnya juga, itu sebetulnya kekalahan itu bukan karena musuhnya yang kuat sebetulnya, tetapi karena faktor internal, ya. Jadi ini digambarkan di sini, mereka itu khalaif lillah, jadi bertentangan dengan Allah, ya. Kemudian terjebak pada asobiyat, al-lazat, dan seterusnya, ada munafasah, fil mabani, kemewahan, sebenarnya itu. Itulah yang membuat mereka hancur. Jadi sebetulnya mereka sebelum diserang sudah hancur duluan gitu.
Ibarat seperti pesawat kita gitu, belum ditembak sudah jatuh gitu. Jadi ini nasib umat Islam di penghujung kekuasaan Abbasiyah itu. Wa qad lafatat alqabuhum at-tannanah wa haqa'iquhum al-farighah nazral mutanabbi fasakhira minha. Dan gelar-gelar mereka yang terkenal itu, ya, dan hakikat atau jati diri mereka yang sebetulnya kosong, ya, karena tadi keropos itu telah memalingkan lafatat, ya, telah memalingkan nazrul mutanabbi, ya, pandangan para peramal, ya, peramal. Jadi nanti itu umat Islam itu akan begini-begini, itu ternyata mereka itu ramalannya itu keliru, bukan keliru yang mengecewakan, tapi justru keliru yang menyenangkan. Karena disangkanya umat Islam itu kuat, ternyata tidak kuat gitu. Belum diserang juga sudah hancur duluan, sudah kalah duluan. Fasakhiro minha, kemudian menjadi diolok-olok ya oleh mereka mutanabi ini. Oh, ternyata umat Islam nanaonan kosong farigoh ya. Hal kanat hadhihi naqais wifqan 'alal Andalus, ya. Apakah kekurangan-kekurangan ini kena juga, tepat juga untuk dunia Islam di barat, yaitu di daerah Andalus? Nah, kata Syekh Ghazali, kana syarqul islami wal gharbul islami sawaun. Kekuasaan Islam atau masyarakat Islam baik di barat maupun di timur sama kondisinya, yaitu kondisinya dalam keadaan merosot, menurun, ya, terutama dari sisi pemerintahannya. Ya. Nanti kita di belakang akan ketemu teman atau tesisnya Syekh Ghazali, bahwa meskipun umat Islam itu di ujungnya itu mengalami kehancuran, sebetulnya gerakan dakwah tetap jalan. Gitu. Nah, jadi yang busuk, yang rusak itu dinastinya, kepemimpinannya. Tapi kalau masyarakatnya tetap gairah dakwahnya, dinamika dakwahnya tetap jalan. Innahu fi Baghdad nafsiha kana ismul khalifah yatadha'alu amama asma'i rijalin akharin istalabuhu al-hukma wa amalu alaihi ma yasha'un. Di Baghdad sendiri sebagai pusat kekuasaan Bani Abbas waktu itu, karena ismul khalifah, nama khalifahnya, nama pemimpin dinasti Abbasiyah itu yatadha'alu amama asma'i rijalin akharin. Itu redup, tertutup, lemah, ya, di hadapan nama-nama tokoh-tokoh lain istalabuhu al-hukma, yang merampas atau mengambil alih kepemimpinan, kepemerintahan, ya, wa amalu alaihi ma yasha'un. Dan kemudian mereka menaruh ekspektasi-ekspektasi, harapan-harapan sesuai kehendak mereka. Jadi ini nama besar khalifah di Baghdad sebagai pimpinan pusat kekuasaan Islam itu terlindungi, terhalangi, terhijab oleh nama-nama besar lain tadi di Duailat itu, di negara-negara kecil yang kadang-kadang mengaku bagian dari Abbasiyah, kadang-kadang tidak, bahkan kadang-kadang menentang. Wa darabal fawdha bi atnabiha fi ajhizatid daulah al-ulya. Kemudian ada kebusukan-kebusukan, kehancuran-kehancuran yang memukul atnab itu urat saraf, ya. Fi ajhizatid daulah al-ulya. Jadi kekuasaan pusat, jadi di lingkaran elit Abbasiyah itu mengalami
kerusakan-kerusakan, mengalami masalah-masalah. Ya. Fala ajba, maka tidak heran. Idza taharraka a'da'ul Islam fid dakhil wal kharij. Ketika musuh-musuh Islam itu bergerak, melakukan pergerakan, baik internal maupun di eksternal. Berani mereka. Kenapa? Karena sekarang pucuk kepemimpinan Islam, yaitu dinasti Abbasiyah ini, sedang mengalami masalah. Ya. Wa qalu lahu darabatin syiddadan. Kemudian mereka melakukan serangan-serangan yang berat, wa nalu minhu wa amna. Sehingga para pemimpin dinasti Abbasiyah di Baghdad ini terkena dampak yang tidak kecil karena serangan-serangan dari musuh-musuh Islam yang sudah berani itu. Kalau kemarin masih mutarobis, mengintip-ngintip kesempatan, sekarang sudah berani melakukan serangan terbuka. Taharokas solibiyun, misalnya kaum Palangis, ya, ini as-solibiyun, kaum Palangis, ya, itu melakukan pergerakan fi jahafila jarrarah, dalam bentuk pasukan-pasukan besar, ya, itu setelah mereka melihat ada kesempatan terbuka. Wa uqaum bil ummatil islamiyah hazaim nakara. Kemudian mereka melakukan serangan-serangan yang memperdayakan umat Islam, ya, itu. Waqad athbatat tahqiq al-ilmi, sudah ada penelitian ilmiah, annal khilafah al-abbasiyah wal fatimiyah lam tabzula juhdan yuzkaru fi muqawamati hadzal udwan. Ada riset ilmiah yang menemukan bahwa baik itu khilafah Abbasiyah maupun khilafah Fatimiyah setelahnya, ya, setelah Abbasiyah, itu lam tabzula juhdan, tidak mengerahkan upaya yuzkaru yang diingat, yang dikenang, gitu, yang dicatat dalam kerangka melawan musuh-musuh Islam waktu itu. Jadi mereka itu tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan musuh waktu itu. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Sedangkan di dalam saja kropos. Wa anna syatat allazi halla bid-daulah, dan perpecahan, konflik-konflik yang terjadi di Daulah Abbasiyah, karena sebab al-awhad, merupakan satu-satunya sebab, ya, merupakan sebab tunggal menurut Syekh Ghazali, fitil kal hazaim, berkaitan dengan serangan-serangan musuh Islam itu. Jadi mengapa musuh Islam itu berani menyerang secara terbuka dengan besar-besaran? Itu karena melihat di dalam sudah keropos, terjadi syatat, ya, perpecahan, ada konflik di dalam, ya. Dan itu dianggap sebagai satu-satunya sebab. Andai umat Islam Abbasiyah waktu itu solid, itu musuh-musuh tidak akan berani melakukan serangan. Jadi mengapa mereka berani melakukan serangan? Itu karena ada asyatat di tubuh Abbasiyah. Walam yakif al-hujum as-salibi inda akhidil Qudsi wal Masjidil Aqsa. Serangan Palangis ini tidak berhenti ketika menduduki Al-Quds, ya, dan Masjid Aqsa, ya, di Palestina. Bal innal Burtugaliyin, tetapi kaum Portugis, al-Burtugaliyin, ini Portugis, itu mereka mencoba mempelajari atlas, ya, geografi, al-geografia, geografi. Dia mempelajari geografi, dan mereka memiliki al-jur'ah an-nafsiyah, yaitu keberanian luar biasa, gitu, ya. Memiliki keberanian sehingga mereka arafu thariqa sirraja as-salih. Mereka mengetahui itu ada jalan untuk yang bagus, yang baik untuk melakukan serangan terhadap umat Islam. Walatafu haula qarati Afrikiyah, kemudian mereka berputar
di sekitar benua Afrika, ya, dari menyisir dari arah barat benua Afrika, terus ke selatan liyasilu ila jaziratil Arab minal janub. Sehingga mereka sampai ke jazirah Arab itu dari selatan, bukan dari Laut Tengah masuknya ke Arab itu, tapi ke selatan, ke Afrika Selatan, terus berputar mereka akhirnya naik lagi ke sekitar Somalia, terus ke Sudan, ke Arab, ya, ke sana. Nah, jadi ini apa, kaum Portugis itu ketika mau menguasai Islam itu jalurnya ke sana. Mereka mempelajari geografi. Wa yabnu lahum husunan fil Bahrain. Kemudian mereka membuat benteng-benteng pertahanan di sekitar Bahrain, ya. Wal hukumat al-islamiyah taguttu fi naumiha, sementara pemerintahan Islam waktu itu yaitu dinasti Abbasiyah taguttu fi naumiha, sedang mendengkur dalam tidurnya. Jadi mereka tidak bereaksi apa-apa ketika kaum Portugis itu menyusuri benua Afrika ke selatan terus balik lagi ke utara ke Jazirah Arab, itu mereka itu sedang nyenyak tidur aja katanya Bani Abbasiyah ini. Jadi mereka tidak melakukan perlawanan apa-apa. Wa qad hawala Magellan, ya. Ini Magellan ini adalah Magellan, ya. Itu Ferdinand Magellan, ya. Orang orang Portugis, ya. Dia itu dikenal dalam sejarah itu sebagai explorer, ya. Explorer itu di sini bahasa Arabnya itu al-muktashif, ya. Al-muktashif itu explorer. Al-muktashif al-Aurubi as-Salibi. Nah, itu. Dia adalah explorer Eropa dan Palamis, ya. Salib, ya. Jadi nama lengkapnya adalah Ferdinand Magellan, ya. Di sini nama belakangnya saja Magellan, Magellan itu Magellan. Ya. Nah, setelah tadi Portugis itu melakukan itu, ya, perjalanan ke arah selatan dari benua Afrika, terus merasuk ke Jazirah Arab. Nah, kemudian ini Ferdinand Magellan membuat mercusuar Masihiyah, ya. Jadi ada tanda-tanda gitu, ya, tugu-tugu Masehi Kristen gitu, ya, tuh. Alal juzar allati balaghaha, di pulau-pulau yang dia lewati, yang dia temukan itu. Terus sepanjang itu pulau-pulau itu ditandai, ya, dengan monumen-monumen Isa al-Masih, ya. Janub Syarqi Asia, ya, di selatan timur Asia. Selatan timur Asia itu berarti Tenggara, ya. Kalau ya selatan, timur selatan itu Tenggara, ya. Yaitu di ke Tenggara ke sini, laula anna afradan minal muslimin manahu wa qatalu. Andai saja tidak ada umat Islam, ya, tapi sifatnya individu-individu umat Islam, afradan, bukan pemerintahan umat Islam, ya, tapi individu-individu, tokoh-tokoh umat Islam, mana'uhu, mencegah Magellan, wa qataluhu, dan membunuh Magellan. Jadi Magellan itu sudah hampir mau ke Asia Tenggara, tapi keburu ada yang umat Islam yang mencegatnya dan membunuhnya. Wal hukumatul Islamiyah, sementara pemerintahan Islam waktu itu la tadri, tidak tahu apa-apa, qalilan, baik sedikit, wala katsiran, apalagi banyak. Jadi mereka tidak tahu apa-apa amma yuradu lil Islam wa ummati, apa yang direncanakan oleh Ferdinand Magellan terhadap Islam dan umat Islam. Itu rencana-rencana jahat mereka itu Ferdinand Magellan ini tidak diketahui oleh pemerintahan umat Islam. Jadi mereka yang tadi sedang mendengkur dalam tidurnya itu, ya.
Kalaupun kemudian Meklen terbunuh itu bukan oleh pemerintahan Islam, tetapi oleh afrodan minal muslimin. Innahu zuhulun faji'un ja'alal ghaflah at-tamah tusaitiru 'alal ansab wal afkar. Nah, inilah situasi di penghujung kekuasaan Abbasiyah. Jadi al-ghaflah, kelalaian at-tamah yang sempurna itu tusaitiru 'alal ansab wal afkar. Sudah menguasai urat saraf dan urat pemikiran. Jadi pola pikir mindset itu udah terbelenggu oleh apa? Zuhul itu kebingungan, kelinglungan. Gitu. Apa? Sehingga di alinea berikutnya fasakotot al khilafah al abbasiyah tahta aqdamit tatar, ya. Sehingga jatuhlah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini di bawah kaki kaum Tartar, ya, pada pertengahan abad ke-7 Hijriyah atau sekitar abad 16 Masehi, ya. Wala budda lil bahis al-munsib, dan haruslah bagi seorang pembahas yang insaf, ya, maksudnya yang istilahnya memiliki kesadaran, ya, artinya ngeh dengan masalahnya, untuk membedakan antara ajhizatil hukmi wa ahwalil umana, ini yang tadi saya maksudin, ya, itu. Jadi kalau kita membaca sejarah, membahas sejarah dakwah ini, kita mesti bisa membedakan atau membedakan baina ajhizatil hukmi, antara perangkat kepemimpinan pemerintahan Abbasiyah, wa ahwalil ummah, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Itu harus dibedakan. Kenapa? Karena yang rusak itu pemerintahannya, strukturnya, susunan, tapi kulturnya, masyarakatnya itu tidak rusak. Jadi digambarkan innal afan alladhi daraba fil qashrah nafsiha lam yasil ilal lubab, ya. Proses pembusukan yang terjadi pada cangkang itu tidak nyampe merasuk ke isinya. Isi kalau buah itu mungkin misalnya mangga itu kulitnya mengalami busuk, tetapi isinya tidak ada. Jadi struktur permukaannya, kepemimpinannya mengalami kehancuran, rusak, ya. Tetapi masyarakatnya tidak sebetulnya, gitu. Itulah yang dimaksud sebetulnya perjalanan dakwah terus hidup, terus dinamis, meskipun Daulah Abbasiyah sudah berakhir. Zallatil masajid wal madaris wa jama'atun min al-ubad wa zuhad wa ulil fiqhi wal ghirah wa jama'at min at-tujjar al-muqimin wa rahala al-muntaqilin muntakilin ini terbalik ini, ya. Al-muntakilin yang berpindah, ya. Nun dulu baru ta itu. Zallat ajhizatan kabiratan fil ummah tuaddi amalah binasyatin aw kaslimnya. Jadi kelompok-kelompok, komunitas-komunitas al-ubad, ahli ibadah, az-zuhad, para asketis, ya. Ulul fikih, para ahli fikih, ya. Orang-orang yang antusias, al-ghairah, ulul ghairah, yang bersemangat. Para pedagang, ya, baik yang mukimin di negara-negara yang disinggahi maupun yang terus berpindah dari negara ke negara. Itu mereka telah menjadi ajhizah kabirah, menjadi perangkat-perangkat besar fil ummah, di tengah masyarakat Islam ini. Tuaddi amalaha binasyat, yang melaksanakan tugasnya atau kegiatannya dengan penuh semangat, atau kaslin, atau memang kadang-kadang malas, tapi terus ini berjalan ini. Jadi dakwah ini, makanya para pedagang yang nyampe ke Aceh, kemudian ke Medan, ke Indonesia, ada yang ke
Sulawesi ke Kalimantan, terus itu semua perjalanan dakwah terus jalan meskipun pusat kekuasaan sudah ambruk gitu. Walamma kanatid da'wah ilallah fi dami kulli muslim. Nah, ketika dakwah itu sudah berada dalam darah setiap muslim. Nah, gitu ya. Ini menggambarkan betapa spirit dakwah itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari jiwa seorang muslim. Jadi dakwah itu berada dalam darah setiap muslim. Wa tawsi'u dairatil Islam amalan likulli man yataqarrabu ilallah, dan melakukan ekspansi daerah Islam itu menjadi cita-cita bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Fa inna darul Islam, maka sesungguhnya dunia Islam, ya, meskipun ada cacatnya, meskipun ada kekurangan-kekurangannya, tetap ittasa'at arja'uha, tetap meluas, tetap melebar, tetap berkembang ke berbagai arah. Wa zadat a'dadud dakhilina fil Islam, dan bertambahlah jumlah orang yang melakukan konversi terhadap Islam, yang masuk Islam. Hatta syamalat syarqan, sehingga dakwah Islam ini mencakup ke bagian timur itu al-juzarul kabirah, pulau-pulau besar, bainal muhiyat bainal hadi wal hindi, di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, di situ ada Indonesia, disebut ya, Indonesia. Dan di situ ada Filipina. Wa yusamma al-an bil al-Filipin, yaitu maksudnya Filipina. Ya. Hatta istawa'abat Gorban, sehingga mencakup ke bagian barat itu Syawal di Al-Atlasi, ke pantai-pantai di pulau-pulau di sana, di negara-negara Eropa. Wa ma yalis Sahra al-Kubra, dan apa yang di berikutnya itu di Sahara, ya, di gurun-gurun yang luas, yang besar, fi Afrika, di Afrika, mencakup Ghana itu di Ghana, wa Guinea itu di Genoa, ya, wa Nigeria itu di Nigeria. Jadi semua itu dakwah menyebar terus ke berbagai arah, ke timur, ke barat, ke Afrika, ke Asia, ya, menyebar, ya. Wa tagolgolati dakwah fil Hindi wal Hindi as-Siniyah was-Sin. Kemudian dakwah juga berkibar, membahana di India, ya, di fil Hind, ya, itu India, ya, wal Hindi as-Siniyah, dan India yang dekat ke Cina, atau wasin dan Cina, gitu. Jadi ada Hindu India, ada Hindu Cina, ada kama zahafat shimalan fauqal Qaufaz. Sebagaimana juga dakwah itu menyebar ke utara, itu ke daerah Kaukasus, ya, Al-Qaufaz, ya, itu Kaukasus. Wa balagot fi Aurubah al-Gharbiyah Januba Faransa. Kemudian sampai ke Eropa Barat itu, ke bagian selatan Prancis, ya, Januba Faransa, bagian selatan Prancis. Wa manatiqo min Suwaisirah, ya, itu. Dan beberapa provinsi atau beberapa bagian dari Swiss. Suwaisirah itu Switzerland, ya, Swiss, ya, itu. Wa jami' juzaril bahril abyad, dan semua pulau-pulau di Laut Putih, takriban sekitar itu, bima fi zalika Sokliyah, yang di situ ada Sisilia, ya, Sokliyah, wa janub Italia, dan Italia Selatan. Ya, itu semua dakwah sampai ke sana, ke Sisilia, ke Italia. Ini adalah hasil karya para dai pada yang bergerak sejak zaman Abbasiyah, dan terus setelah Abbasiyah berhenti juga terus masih bergerak, ya.
Kemudian di sini ada 4 hal ya yang disebut oleh Syekh Ghazali sebagai umurun la budda minha. Ada 4 hal yang merupakan sine qua non ya, la budda minha, yaitu ad-da'wah al-islamiyah. Dakwah Islam itu litablugu ahdafuha, agar tujuan-tujuannya itu tercapai, terwujud, tahtaju ila arba'ati umur, memerlukan 4 hal. Supaya dakwah itu efektif, mencapai tujuannya, diperlukan 4 hal. Pertama, awalan, man'udul fitnah, mencegah kekacauan, mencegah kegaduhan, mencegah kerusuhan. Ya. Jangan sampai ada ekstremisme, jangan sampai ada terorisme, jangan sampai ada radikalisme. Itu yang pertama. Ya, itu. Yang kedua, irdud da'wah ala jamahir irdan sahihan. Ya, itu. Menyajikan dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ya. Jangan sampai dakwah disajikan secara mengerikan, secara menakutkan, atau secara bertentangan, atau secara kontraproduktif dengan masyarakatnya. Jangan sampai itu seperti. Jadi penyajian dakwah itu harus simpatik, harus menarik, ya. Harus bisa merekrut masyarakat. Jangan sampai membuat masyarakat antipati terhadap Islam. Yang ketiga, nasyru thaqafah al-islamiyah, menyebarkan peradaban Islam, ya, kebudayaan Islam, ya. Itu harus dijelaskan, sehingga kalau dakwah itu harus dikembangkan ilmunya, ya, supaya dioptimalkan itu akal budinya dalam rangka mengembangkan teori-teori dakwah, prinsip-prinsip dakwah dan seterusnya. Di sini yurasihu mafahim dakwah, harus memperdalam pemahaman-pemahaman dakwah. Apa yang disebut dakwah, bagaimana cara berdakwah, bagaimana masyarakat seperti ini harus dihadapi. Maka tipologi masyarakat itu harus betul-betul dipelajari dan diketahui kebutuhan-kebutuhan dakwahnya seperti apa, sehingga nanti langkah-langkah dakwahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan yang terakhir, ini an-nazru fima buzila min juhud wa futiha min afaq. Harus ada evaluasi. An-nazru, menelaah, menalar. Ya, an-nazru itu menalar, memikirkan. Ya, mengevaluasi. Fima buzila min juhud, dari kerja keras yang sudah dikerahkan. Wa futiha min afaq, wawasan yang sudah dibuka. Itu harus harus dievaluasi. Jadi langkah-langkah dakwah itu harus ada evaluasinya. Nanti setelah evaluasi itu ada follow up-nya, harus ada tindak lanjutnya. Nah, itu yang keempat. Jadi ini 4 hal yang harus dilakukan untuk membuat dakwah itu efektif. Nah, di alih-alih berikutnya, Syekh Ghazali membandingkan atau menganalogikan dai itu di alinea ketiga di halaman berikutnya itu, yang inna da'ya laisa tajran, itu digambarkan dai itu seperti pedagang, seperti petani, gitu. Kalau dia sudah melakukan bercocok tanam, maka dievaluasi. Pedagang juga begitu, sudah berdagang, maka harus ada kalkulasi hitung untung rugi. Dan dakwah juga begitu. Setelah selesai melakukan gerakan dakwah, kegiatan dakwah, itu harus dievaluasi. Itu di itu ada cerita-cerita dari Syekh Ghazali ketika dia datang ke Afrika misalnya. Masyarakat di sana mempertanyakan, mengapa katanya kalian itu membawa Islam ke sini, mendakwahkan, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Sudah dikenalkan ke Islam, udah ditinggalkan begitu aja. Nah, maka Syekh Ghazali dari dialog-dialog itu dengan masyarakat setempat itu kemudian mencantumkan nomor 4 ini menjadi penting, ya, untuk melakukan evaluasi. Maka di situ ada yang dicetak tebal itu, di alinea keberapa itu yang ada innal amal wal mutaba'ata ba'dahu huma sirrun najah, ya, itu ada
di bawahnya terus Pak ini terus ke halaman berikutnya. Nah itu yang ada innal amal itu. Nah itu ya, innal amal sesungguhnya aktivitas atau kegiatan wal mutaba'ah ba'dahu dan mengevaluasi kegiatan itu setelahnya itu keduanya merupakan rahasia keberhasilan dakwah. Jadi kalau dakwah ingin berhasil harus ada evaluasi yang seksama, yang detail untuk mengukur keberhasilannya dan memperbesar ya keefektifannya atau keberhasilannya itu sehingga follow up-nya itu nanti jelas. Oh, berdasarkan evaluasi begini berarti langkah berikutnya harus begini dan seterusnya. Saya kira sampai di sini untuk hari ini. Baik, terima kasih Prof. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi demikian bagaimana kondisi dakwah pada zaman Bani Abbasiyah, mulai dari peralihan sampai kemudian masuk ke masa kolonialisme Eropa dan Palanis tadi ya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Barangkali ada yang mau ikut mengomentari, memberikan masukan, Mengelaborasi, atau bertanya, menambahkan. kalau ya berkolaborasi. Sudah banyak ini yang hadir ya. Termasuk ini ada Ustadz Uhen, ada Pak Kiai. Aduh, oke, Wilujeng. Saya mau bertanya. Mangga, Bu Lilis. Yang bertanya menambah. Ini kan tadi tentang dakwah itu kan harus ada evaluasi ya Pak Kiai. Ya, betul Nah, yang saya tanyakan teknik-teknik evaluasi dalam dakwah itu yang efektif seperti apa? Ini mungkin saya sedikit informasikan nih, banyak teman-teman kami dari Muslimat Al-Wasliyah nih, bahkan ada yang dari barusan ada Umi Afrah dari London juga hadir nih. Ada Ibu Basaria dari NTT ya. Informasi aja itu. Terima kasih. Ada dari Riau juga ada Ibu Irma. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, langsung. Ya itu tadi evaluasi ya. Sebetulnya ini evaluasi dakwah itu kan tidak jauh dengan evaluasi pendidikan ya, Bu Lilis ya. Kalau ini dari Syekh Ghazali ini di alinea-alinea berikutnya itu tadi itu memberikan isyaratnya bagaimana secara teknis melakukan evaluasi. Maka dia membandingkan misalnya di sini disebutkan innal fallah yarmaku mazra'atahu qoblal hasadi wa ba'dahu. Nah, itu. Nah, para petani itu katanya dia menyempatkan waktu sebelum berpanen itu ya dia perhatikan katanya itu ya tanamannya itu. Kalau padi misalnya padinya itu diperhatikan, dilihat ya dari hari ke hari terus dipelajari gitu. Kalau ada hama, ini hama apa, terus mengapa ada hama, dia pelajari. Ya. Nah, terus nanti setelah panen juga begitu, wabak dahu. Setelah hasad, setelah panen, juga dia pelajari dulu. Pelajari lagi. Ini berapa hasilnya, berapa kintal, berapa yang benar, berapa yang hapa, ada berapa petak yang pohonnya misalnya menjadi tertidur karena angin atau apa itu dipelajari. Terus berapa banyak yang dimakan oleh burung dan seterusnya. Nah ini dipelajari. Nah itu kira-kira teknis evaluasi dakwah juga kata Syekh Ghazali itu seperti itu katanya. Ya. Nah terus ini pedagang juga begitu katanya.
Nah, bagaimana seorang dai? Wada'iyatul muslim yuqaddimu linnasi wahyallah. Seorang dai itu kan mempersembahkan atau menyajikan wahyu Allah kepada masyarakat. Jadi yang disampaikannya itu adalah pesan-pesan wahyu Allah. Jadi ajaran Islam, syariat Islam. Wa yata'arrafu ala madartibatihim bihi wa intifa'ihim minhu. Dan seorang dai, nah, yata'arraf, harus berusaha mengidentifikasi, berusaha mengevaluasi, mengetahui ala madartibatihim bihi. Sejauh mana atau seberapa besar masyarakat itu terkoneksi dengan si dai ini. Artinya seberapa besar nyambung apa yang disampaikan oleh dai dengan masyarakatnya itu. Gitu. Jadi misalnya apakah materi yang saya ceramahkan ini, kalau ceramah ya, apakah memang dibutuhkan oleh masyarakat itu atau tidak? Jangan-jangan saya berbusa-busa ngomong sesuatu yang masyarakat tidak minat misalnya, tidak butuh gitu. Nah, ini dievaluasi kata Syekh Ghazali itu. Wa yata'arrafu ala madartibatihim bihi wa intifa'ihim minhu. Dan sejauh mana masyarakat itu mengambil manfaat dari si dai ini, ya. Itu yang apa? Alinea yang wada'iyah al-muslimah itu. Nah, ini salah satu teknik bagaimana seorang dai mengevaluasi langkah-langkah dakwahnya dengan mengambil analogi kepada seorang petani, yaitu Naam, betul kata Syekh Ghazali, inna da'iya laisa tajiran. Dai bukanlah seorang pedagang. Yu'ridu sil'atan, ya, atau ya'rudu sil'atan, yang menawarkan barang dagangan. Ya. Fa idza akhadha thamanaha dhahaba fi tariqihi. Ya, beda dengan pedagang. Nah, kalau pedagang mah, kalau sudah dapat harganya, artinya sudah dapat uangnya, terus barangnya diberikan kepada pembeli, udah ditinggal aja pergi. Pedagang tidak perlu melihat itu yang membeli kambing saya, kambingnya digimanain, itu nggak perlu dievaluasi katanya. Pedagang yang penting uangnya sudah dapat, gitu aja. Nah, kalau dai tidak begitu katanya. Dai kalau sudah memberikan sesuatu materi, itu harus diukur seberapa tepat sasaran, seberapa bermanfaat, ya. Apakah ada hal lain yang lebih dibutuhkan oleh mad'unya, gitu ya. Apakah ada di antara mad'unya misalnya yang resisten? Apakah ada di antara mad'unya misalnya yang justru menjadi salah paham gara-gara dakwah kita misalnya. Apakah ada di antara mad'unya misalnya yang tadinya itu adem ayem, runtut raut, rukun, terus karena ceramah kita kemudian menjadi parasya, menjadi bertengkar. Apakah ada yang begitu enggak? Nah, itu menjadi bahan evaluasi kita. Jangan-jangan dai menjadi troublemaker katanya saya. Sekarang ada seorang dai misalnya taruhlah mazhabnya A gitu ya. Kemudian dia berceramah di sebuah komunitas yang mazhabnya B. Lalu dia berceramah di situ dengan misalnya mengolok-olok mazhab masyarakat di situ, itu akan menjadi masalah misalnya. Atau seorang dai misalnya mempermainkan sebuah nama yang ternyata itu adalah nama tokoh di situ, dia tanpa sadar, itu menjadi memicu kemarahan masyarakat misalnya. Ini semua harus dievaluasi kata Syekh Ghazali, ya itu. Jadi belajar dari petani dan jangan seperti pedagang, gitu kira-kira pesan Syekh Ghazali dalam menekankan pentingnya nomor 4, yaitu untuk melakukan evaluasi itu. Baik. Dan, ya. Jadi itu ya, Bu Lilis, mudah-mudahan
bisa menjawab pertanyaannya tentang bagaimana evaluasi Ya, dakwah. terima kasih Pak Kiai. Mungkin kalau saya ini mungkin ya berarti seorang dai itu ketika berdakwah sekarang itu harus siap dengan alat evaluasinya mungkin ya. Jadi selain perencanaan kan selama ini ketika berdakwah itu cukup dengan menyiapkan materi, terus melihat siapa yang mau didakwahi gitu tanpa menyiapkan alat evaluasi. Nah, mungkin untuk zaman sekarang kalau merujuk kepada pendapat Ghazali tadi, kita siapkan alat evaluasinya, misalnya apakah dalam bentuk kuesioner, mungkin begitu ya, atau misalnya dalam bentuk, kan kalau dalam pendidikan seperti itu, ada dalam bentuk hasil karya, misalnya ada dalam bentuk tadi evaluasi dalam kuesioner dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Secara detailnya mungkin seperti itu ya, tapi secara umumnya seperti tadi, pengamatan pengamatan atau mungkin bertanya kepada beberapa orang gitu ya, mungkin bisa ditelepon bagaimana tadi responnya atau kesannya dan sebagainya itu juga sudah menjadi salah satu cara untuk evaluasi dakwah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau dibuat jadi angket nanti bisa jadi laporan pengabdian masyarakat. Iya, betul. Bisa dipublikasikan. Karena datanya bisa jadi data valid. Iya. Dan bisa diajukan ke LP2M itu. Iya. Bisa jadi pencairan. Mangga silakan yang lainnya. Di sini juga sudah hadir ini. Ada Ustadz dari Al-Jawami, ada Mang Oji, ada Bu Siti Khadijah. Ini siapa dari Al-Jawami ini? Alma mater saya Al-Jawami. Baik. Masih ada? Bu Khadijah mau? Silakan. Hadir dan menyimak. Oh ya Bu. Turnuhun Bu. Turnuhun, enggak. Baik. Barangkali kita cukupkan saja mungkin Prof. Ya, kalau nggak ada lagi ya terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof. Dindin Salahuddin yang sudah memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kegiatan dakwah yang kalau ditilik dari segi sejarah, ini kan sejarah di masa Abbasiyah, tetapi akan sangat relevan, kemudian juga bisa diterapkan di kondisi dakwah pada masa kekinian. Mudah-mudahan pengajian Kitab Kuning pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan manfaat pada kita semua, bisa menjadikan bisa mendapatkan hikmah begitu ya, paling tidak bisa diamalkan kalau sekiranya tadi kita menjadi dai, garis besarnya itu perlu ditekankan perlu evaluasi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM ini, Pak Bahrun Rifai. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus istiqomah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah ada yang meriset Prof di kelompok dan penelitian. Dan unik juga ternyata memang ketika menjadi alternatif dakwah di kala pandemi saat sekarang, ini bisa menjadi alternatif di luar dari pengajian-pengajian yang biasa. Karena kemarin kan PPKM kemudian tertunda gitu kegiatan-kegiatan pengajian yang lain. Kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kita majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.